Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggini, berasal dari Prodi Tadris IPS kelas 2B dengan NIM 120 1142 5234. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai analisis makanan cepat saji menggunakan model Porter. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Darni SPMBA. Waktu yang berjalan begitu cepat dan ditunggu oleh berbagai kegiatan yang harus diselesaikan, membuat orang menyukai makanan cepat saji. Selain itu, tidak terlalu ribet untuk mendapatkannya, apalagi tidak payah masak sendiri, hanya menunggu dan makanan siap disantap. Mengingat hal ini, bisnis makanan fast food pun semakin berkembang di tengah masyarakat. Bahkan, hanya dengan modal yang kecil, bisnis tetap bisa dimulai. Siapapun bisa memulai bisnis makanan cepat saji ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai analisis makanan cepat saji yaitu KFC menggunakan model Michael Porter. Kentucky Fried Chicken atau yang disingkat menjadi KFC merupakan restoran cepat saji favorit sebagian masyarakat Indonesia. Menurut penelitian Roy Morgan, KFC diminati sebanyak 24 juta orang Indonesia. Restoran yang buka pertama kali di Indonesia pada tahun 1978 ini telah memiliki 638 gerai di seluruh Indonesia. Saat ini juga mereka tengah mengembangkan banyak gerai baru di bagian Indonesia Timur. Salah satu menu yang terkenal dari KFC adalah ayam goreng tepung crispy. Apalagi hanya di restoran fast food ini kalian bisa membeli ayam goreng satu ember penuh untuk dimakan beramai-ramai. Pilihan ayamnya pun beragam, mulai dari yang original hingga crispy. KFC sendiri tak pernah berhenti berinovasi. Pada musim tertentu, mereka akan mengeluarkan varian baru yang terbatas. Beberapa yang terkenal adalah Choco Chicks, yakni ayam goreng dengan saus coklat, Hot and Spicy Chicken, Salted Eggs Chicken, dan Mini Cheese. Pesaing perusahaan sejenis. Keadaan persaingan perusahaan yang sejenis dengan restoran cepat saji saat ini dapat dikatakan cukup kompetitif. Pesaing antar restoran sejenis merupakan ancaman yang sangat besar bagi perusahaan. Banyak restoran cepat saji yang sudah berdiri saat ini. Salah satu contohnya yaitu McD. Sementara untuk pelayanan, KFC telah menghadirkan konsep self-service terminal di beberapa gerai. Konsep ini memungkinkan konsumen untuk dapat memesan dengan cepat tanpa harus mengantri. Masih terkait layanan, era digital mengubah perilaku belanja konsumen KFC membuat mereka lebih senang melakukan pembelian dan transaksi dalam satu proses. Pembayaran pun dilakukan secara langsung, yaitu online atau melalui dompet digital. Dari tren digital tersebut, KFC pun bergerak cepat. Saat ini KFC telah bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga yang menyediakan layanan pembayaran non-tunai. Selanjutnya yaitu kemungkinan masuknya pendatang baru. Ketika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke industri tertentu, intensitas persaingan antar perusahaan meningkat. Akan tetapi, hambatan untuk masuk dapat mencakup kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi dengan cepat, kebutuhan untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan khusus, kurangnya pengalaman, tingginya kesetiaan pelanggan, kuatnya preferensi merek, besarnya kebutuhan akan modal, kurangnya jalur distribusi yang memadai, peraturan pemerintah, tarif, kurangnya akses terhadap barang mentah, kepemilikan paten, lokasi yang kurang menguntungkan, serangan balasan dari perusahaan yang sudah mapan, dan potensi kejenuhan pasar. Jenis bisnis yang dijalankan oleh restoran cepat saji ini adalah bisnis yang sangat rentan dengan masuknya pendatang baru,
Karena pada bisnis ini sangat mudah untuk perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Potensi pengembangan produk substitusi. Kehadiran produk substitusi menjadi ancaman bagi setiap perusahaan yang sudah beroperasi dalam industri. Cara terbaik untuk mengukur kekuatan kompetitif produk substitusi adalah dengan memantau pasang pasar yang didapat oleh produk tersebut, juga memantau rencana perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan penetrasi pasar. Selanjutnya yaitu daya tawar-menawar penjual atau pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok memengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri. KFC dapat membeli bahan baku dari pemasoknya dengan biaya rendah. Jika biaya atau produk tidak sesuai untuk KFC, maka dapat beralih pemasoknya karena biaya switching rendah. Ini dapat memiliki banyak pemasok dalam rantai pasokannya. Misalnya, KFC memiliki pemasok yang berbeda untuk lokasi geografisnya yang berbeda. Dengan cara ini dapat memastikan efisiensi dalam rantai pasokannya. Karena industri ini adalah pelanggan penting bagi para pemasoknya, KFC dapat mengambil manfaat dari mengembangkan hubungan yang erat dengan para pemasoknya, di mana keduanya mendapat manfaat. Analisis yang terakhir yaitu daya tawar-menawar konsumen atau pembeli. Karena banyaknya penyedia jasa industri atau restoran cepat saji yang menawarkan berbagai macam makanan yang ditawarkan kepada konsumen, maka kekuatan tawar-menawar konsumen sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan. Jumlah pemasok dalam industri tempat KFC beroperasi jauh lebih banyak daripada jumlah perusahaan yang memproduksi produk. Ini berarti bahwa pembeli memiliki banyak kendali atas harga yang membuat daya tawar pembeli menjadi kekuatan yang lebih lemah dalam industri. Diferensiasi produk dalam industri adalah tinggi, yang berarti bahwa pembeli tidak dapat menemukan perusahaan alternatif yang memproduksi produk tertentu. Kesulitan dalam beralih membuat daya tawar pembeli menjadi kekuatan yang lebih lemah dalam industri. Pendapatan pembeli dalam industri rendah. Ini berarti ada tekanan untuk membeli dengan harga murah, membuat pembeli lebih sensitif terhadap harga. Ini membuat daya beli pembeli menjadi kekuatan yang lebih lemah dalam industri. Kualitas produk penting bagi pembeli dan pembeli ini sering melakukan pembelian. Ini berarti bahwa pembeli di industri kurang sensitif terhadap harga. Ini membuat daya tawar pembeli menjadi kekuatan yang lebih lemah dalam industri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai analisis makanan cepat saji menggunakan model Porter. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.